Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi macam-macam risiko. Sebelum itu, kami di sini ingin memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Kemas Andoso dengan NIM akhir 1191. Saya Akbar Trifitra Saputra dengan NIM akhir 1248. Saya Kamelia Fariha dengan NIM awal 21 akhiran 1100. Baik, langsung ke materi saja. Di sini ada macam-macam resiko. Yang pertama ada resiko murni, dan yang kedua resiko spekulatif. Baik, yang pertama yaitu di sini membahas mengenai resiko murni atau pure risk, yang di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ada resiko aset fisik, kemudian ada resiko sumber daya manusia, dan yang ketiga ada aset legal. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah resiko aset fisik. Merupakan resiko yang menyebabkan timbulnya kerugian pada aset fisik, yaitu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, contohnya ini ada resiko seperti kebakaran pabrik, terkena banjir, resiko terkena letusan gunung api, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini biasanya pastinya sudah memiliki strategi untuk ataupun biaya cadangan untuk melakukan manajemen aset ataupun life cycle aset manajemen setelah terjadi masalah tersebut. Nah, seperti aset rehabilitation ataupun aset replacement. Kemudian yang kedua di sini ada risiko sumber daya manusia, merupakan risiko yang timbul karena apa yang dialami oleh sumber daya manusianya sendiri ataupun karyawan di tempat kerja. Nah, contohnya yaitu adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Nah, maka dari itu untuk mengurangi resiko sumber daya manusia ini, biasanya perusahaan itu memiliki beberapa jaminan di perusahaannya seperti CKK, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini ada resiko aspek legal, merupakan resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan ataupun kontrak yang tidak berjalan sesuai rencana. Nah, selain itu juga terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung ataupun lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sah untuk perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu perselisihan dengan perusahaan lain sehingga mengakibatkan adanya ganti rugi ataupun gugatan yang muncul. Bisa juga perusahaan yang melanggar ketenaga kerjaan seperti pemberian gaji di bawah UMR dan lain sebagainya. Oke, next. Baik, di sini ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini adalah resiko yang terjadi dari gerakan harga pasar, seperti fluktuasi harga saham di pasar bursa saham, resiko yang ditimbulkan oleh perubahan selera dan konsumsi masyarakat terhadap produk yang dihasilkan masyarakat. Di sini resiko pasar saham sendiri ada volatilitas harga saham. Jadi perubahan harga saham ini yang tajam dan tidak terduga dapat menyebabkan kerugian bagi seorang investor. Selanjutnya resiko sistematik. Nah, di sini ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan dapat mempengaruhi pasar saham secara luas. Next. Di sini ada resiko kredit. Resiko kredit sendiri yaitu resiko yang terjadi karena debitur gagal memenuhi kewajibannya, seperti kredit macet pada nasabah bank, persentase piutang yang meningkat. Jadi ada contoh resiko kredit konsumen. Nah, ini terjadi ketika individu atau rumah tangga gagal membayar pinjaman konsumen seperti kredit mobil, kartu kredit atau pinjaman pribadi. Faktor-faktor tersebut seperti pengangguran, perubahan kondisi keuangan, ataupun ketidakmampuan membayar dapat menyebabkan resiko ini. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah resiko yang ditimbulkan karena ketidakmampuan perusahaan memenuhi kebutuhan kas seperti untuk pembayaran hutang yang menyebabkan perusahaan menjual sebagian asetnya. Contohnya ada obligasi, properti, dan investasi alternatif. Selanjutnya ada
Ya, selanjutnya dan terakhir ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar, seperti kerusakan pada mesin, kelangkaan bahan baku pada pabrik. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami dari mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh dosen yang terhormat Pak Ketut. Terima kasih. Jika ada salah kata atau ucap, mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.